Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM 2010641028. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap lingkungan. Membangun kesempurnaan akhlak mulia adalah misi utama Rasul Muhammad SAW. Ini berarti akhlak menjadi inti dan tujuan agama Islam, dan keluhuran akhlak menjadi landasan penting bagi kehidupan manusia. Pemaknaan akhlak sebagai misi profetik ia tidak terbatas pada nilai sopan santun terhadap orang tua ataupun orang yang patut dihormati. Spektrum pemaknaan akhlak sekaligus mencakup tataran praksi yang tidak hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan kepada sesama manusia, hablum minan nas, melainkan juga akhlak terhadap alam dan seluruh isinya. Dalam konteks kebencanaan dan lingkungan hidup, implementasi akhlak terhadap alam dan seisinya termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan menjadi niscaya untuk ditingkatkan. Ini bukan berarti akhlak kepada Allah dan sesama manusia menjadi tidak penting, tetapi justru kedua akhlak tersebut harus termanifestasi ke dalam akhlak terhadap alam dan seluruh isinya. Kemunculan ayat-ayat kauniyah, bencana di berbagai belahan bumi, jelas menuntut kesadaran serta kepekaan hati kita akan pentingnya meninggikan akhlak pada dimensi yang ketiga, yaitu tidak membuat kerusakan di muka bumi. Begitu serius Al-Quran bercerita soal larangan tadi, sehingga ayat semacam ini diulang 40 kali, yaitu pada ayat surat Al-A'raf ayat 56. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak bukti bahwa apabila alam diperlakukan semena-mena, dampaknya tidak hanya menimpa manusia, hewan dan tumbuhan, tetapi juga bisa berakibat fatal terhadap makhluk lainnya, terhadap lingkungan hidup lainnya, seperti tanah, batu, sungai, gunung, dan benda-benda tak bernyawa lainnya, sehingga ekosistem terganggu. Jika alam terganggu, maka bencana telah menjadi ancaman serius yang akan kita hadapi dan akan merusak terhadap lingkungan kita. Ada penerapan akhlak terhadap lingkungan merupakan peranti utama dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana yang akan mengancam tidak hanya pada jiwa, tetapi juga harta, kehormatan, dan keturunan, bahkan agama pula. Karena alasan itulah, tindakan mengantisipasi ancaman mutlak dilakukan oleh setiap individu ataupun kelompok di dalam masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama, kemaslahatan lingkungan. Izin Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam memanfaatkan alam adalah demi kebaikan dan kebahagiaan umat manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan alam harus berdasarkan akhlak yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Islam telah menunjukkan sumber-sumber akhlak, yaitu tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Pada Al-Quran dan hadis tersebut sudah tersurat makna segala yang baik, berupa seruan dan berupa larangan untuk dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu sama lain. Sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dalam sumber ajaran Islam diterangkan bukan hanya aspek peristilah yang digunakan untuk memahami hal tersebut, tetapi juga ditemukan bagaimana sesungguhnya ajaran Islam menyoroti pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup. Menurut Asmaran yang dikutip oleh
Yatimin Abdullah dalam bukunya Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Quran, bahwa manusia sebagai khalifah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi dan mengelola alam semesta. Manusia diturunkan ke bumi untuk membawa rahmat dan cinta kami kepada alam, dan isinya. Oleh karena itu manusia mempunyai tugas dan kewajiban terhadap alam sekitarnya, yakni melestarikan dan memelihara dengan baik. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa peranan akhlak dalam kehidupan manusia menempati posisi yang sangat penting untuk kehidupan sosial maupun agama. Seseorang yang berakhlak tersebut menyadari akan tanggung jawab terhadap kelestarian alam dan kerusakannya, karena alam serta lingkungan hidup sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, seseorang dibenarkan mengambil buah sebelum matang, memetik bunga sebelum mekar, karena hal tersebut berarti tidak memberikan kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Manusia dituntut untuk menghormati proses-proses yang sedang berjalan dan kepada semua proses yang sedang terjadi. Yang demikian akan menghantarkan manusia bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan alam. Bahkan dengan kata lain, setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia itu sendiri. Maka dari itu akhlak terhadap lingkungan itu yaitu pada intinya kita tidak boleh merusak lingkungan atau alam dan seisinya. Mungkin itu penjelasan tentang akhlak terhadap lingkungan dalam perspektif Al-Quran. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa berbagai kebiasaan dalam Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha yang tidak ada landasannya dalam Islam, yaitu salah satunya menyalakan kembang api pada saat perayaan, baik pada perayaan Hari Raya Idul Adha maupun Idul Fitri, karena kebudayaan tersebut bersumber dari kepercayaan umat di luar agama Islam untuk mengusir setan yang dianggap mengganggu. Selain itu, kebudayaan tersebut dapat membahayakan jiwa dan kesehatan seorang manusia dan merupakan sikap pemborosan terhadap harta seorang manusia, benda, serta terdapat banyak mudarat daripada manfaatnya. Maka dari penyalaan kembang api tadi itu simpulannya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadinya kurangilah, karena untuk menyalakan kembang api itu mungkin susah untuk menghilangkannya. Kita alangkah baiknya secara perlahan mengurangi dari salah satu kebiasaan yang dilakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha, yaitu yang dinamakan menyalakan kembang api. Kita mengurangi sedikit-sedikit. Mungkin itu penjelasan yang tadi tentang berbagai kebiasaan dalam Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha yang tidak ada landasannya dalam Islam. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimanakah sebenarnya akhlak mahasiswa, yaitu mahasiswa Muhammadiyah. Akhlak dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, akhlak kepada Allah, yaitu beriman, taat, ikhlas, husnuzon, tawakal, bersyukur dan berdoa. Akhlak kepada sesama manusia, yaitu akhlak terhadap Rasulullah SAW, akhlak kepada orang tua, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap kerabat, karib, serta tetangga. Akhlak terhadap alam semesta, yaitu menjaga bumi dan segala isinya, menjalin relasi
yang baik antara sesama manusia dan alam. Itu, dan saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana konsep-konsep ibadah dan muamalah Muhammadiyah di masa pandemi COVID-19 ini. Yaitu tentang melaksanakan ibadah sesuai ajaran Islam. Akan tetapi ada beberapa ibadah atau muamalah yang digantikan beberapa aturan-aturannya, seperti yang pertama, pelaksanaan sholat 5 waktu yang biasa dilakukan secara berjamaah di masjid atau musola dilaksanakan di rumah masing-masing. Yang kedua, pelaksanaan sholat Jumat menurut majelis tarjih dan tajdid Pondok Pesantren Muhammadiyah. Melalui surat edaran itu menyebutkan beralih kepada kewajiban pengganti, yaitu sholat zuhur 4 rakaat di rumah masing-masing. Yang ketiga, azan sebagai penanda masuknya waktu sholat tetap dikumandangkan seperti biasa. Namun ada salah satu kalimat dalam azan yang diubah. Kalimat itu adalah seruan hayya 'alas shalah, kemarilah laksanakan sholat, yang harus diganti dengan kalimat shollu fi rihalikum, sholatlah kalian di kendaraan kalian, atau shollu fi, sholatlah kalian di rumah masing-masing. Kalimat pengganti itu sesuai dengan tuntutan syariah yang ada. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang beberapa penjelasan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.